Shalom jemaat Sinai yang terkasih. Bersyukur apabila hari ini kita boleh kembali melaksanakan ibadah secara online. Sekalipun ibadah kita secara online, mari persiapkan hati dan pikiran agar kita dapat beribadah dengan penuh kesungguhan, sehingga terwujud ibadah yang sakral. Ikutilah ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terimalah berkat Tuhan melalui ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Mari kita akan beribadah kembali pada pagi hari ini. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah peringatan Hari Pentakosta kita mulai dengan mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tema ibadah kita pada hari ini ialah hidup untuk melayaninya. Dengarlah firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada hari ini, terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Allah Tritunggal, ajaib Tuhan, how great thou art. Maka jiwaku pun memuji-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ku bersorak memuji nama-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka jiwaku pun memuji, maka jiwaku pun memuji-Mu, ajaib Tuhan,
ingat akan segenap alam yang Kau ciptakan. Lihat bintang dan dengar bunyi burung. Kuasa-Mu nyata di segenap alam. Maka jiwaku penuh, maka jiwaku memuji-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ku bersorak memuji nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita akan menaikkan doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan sebelum kita datang lebih jauh di dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami bersimpuh malu atas dosa-dosa kami. Di hadapan hadirat-Mu, kami menyesali setiap dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan tindakan yang tidak seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Saya undang jemaat sekalian bagi berdiri. Berita anugerah terambil dari Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 12 ayat yang 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jemaat silakan duduk kembali.
Mari kita persiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati sambil kita pujikan Bejanam. Sebab hanya di dalam Tuhan kita boleh dikuatkan, di dalam Tuhan kita boleh ditenangkan, dan dalam hadiratnya kita boleh menyembah, memuliakan nama Tuhan. Biar kita boleh tersungkur di dalam di bawah kaki Tuhan, merasakan hadiratnya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu. Ku menyembahmu, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kaki, tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu
Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan di dalam pembacaan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami ada di surga, sertai setiap kami, pimpin setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, ketika kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman Allah. Urapi hamba-Mu di tengah keterbatasannya, pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam terang tema hidup untuk melayani, mari kita membuka firman Tuhan yang boleh menjadi dasar pemberitaan firman Allah dan khotbah pada pagi hari ini, terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, kita membaca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat
berduka cita. Terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini kita mengenal satu konten atau pernyataan yang cukup viral, yaitu tagar Indonesia terserah. Konten ini dibuat oleh para tenaga medis yang bertugas sebagai gugus depan nasional untuk penanganan COVID-19. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada beragam respon, ada beragam tanggapan, ada yang menafsirkannya berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa tenaga medis sudah mulai menyerah dengan situasi yang ada. Seorang dokter melalui siaran langsung di sebuah televisi swasta nasional memberikan klarifikasi terhadap anggapan tersebut. Dia mengatakan bahwa tagar Indonesia terserah bukan merupakan pernyataan menyerah daripada tenaga medis. Tagar Indonesia terserah adalah bentuk respon karena mereka sebagai dokter, sebagai relawan sudah tidak peduli dengan resiko yang dapat mereka hadapi. Mereka tetap memilih untuk fokus menolong para pasien. Walaupun mereka nggak tahu dengan persis bagaimana keselamatan mereka. Bagaimana mereka apakah bisa pulang atau tidak ke rumah setelah mereka bertugas. Yang pasti sebagai seorang dokter, mereka akan terus melakukan itu. Sekalipun di sisi yang lain mereka melihat perilaku para masyarakat yang tidak begitu peduli untuk ikut membantu dan juga mengindahkan aturan pemerintah. Di satu sisi mereka ada rasa kecewa, tetapi di sisi yang lain mereka tidak mau kehilangan tujuan hidup mereka sebagai seorang dokter. Ada yang sakit, mereka akan obati. Kalau banyak orang yang tidak mau mengindahkan aturan, pokoknya mereka siap mengobati mereka yang sakit. Itu aja yang mereka pikirkan. Maka istilah tagar Indonesia terserah bisa dikatakan sebuah kritik, tapi juga sebagai penyemangat bagi mereka sendiri untuk tetap berjuang di tengah kondisi dan realita yang ada. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini yang namanya totalitas hidup sebagai seorang dokter. Dia tahu persis apa tujuan hidupnya sebagai seorang dokter, mengobati orang yang sakit, menolong orang yang perlu disembuhkan. Maka apapun yang terjadi di sekitar mereka, kalau ada yang sakit ya dia akan tolong. Lepas orang yang sakit itu adalah orang yang ngeyel atau diakibatkan oleh karena dia tidak memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah para rasul 20 ayat 17 sampai 38 tadi, itu juga bicara tentang totalitas hidup, bukan sebagai seorang dokter, tapi sebagai seorang Kristen, seorang rasul, seorang pelayan Tuhan yang dinyatakan oleh Paulus. Maka kalau kita memperhatikan bacaan firman Tuhan tadi, kita bisa melihat sebuah profil seorang pelayan Tuhan yang hebat. Dalam hal ini adalah Paulus. Dia adalah seorang pelayan yang total di dalam melayani. Digambarkan olehnya bagaimana dia banyak mencucurkan air mata di tengah-tengah pelayanannya. Dia banyak mengalami pencobaan, bahkan percobaan untuk membunuh dia pun dia pernah alami. Dia adalah seorang pelayan Tuhan yang terus mengajarkan firman Tuhan, memberitakan Injil, sekalipun di tengah-tengah ancaman yang dia dapatkan. Paulus adalah seorang pelayan yang hebat. Dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun demi pemberitaan Injil, supaya pelayanannya terus berlanjut, supaya pekerjaan misi yang dia jalankan itu boleh terus berlangsung. Dikatakan di dalam ayat 32 ini yang menarik. Dia katakan, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Kenapa saya katakan ini menarik, saudara? Kalau kita perhatikan profil tadi, Paulus adalah pelayan yang hebat.
Tapi sekalipun demikian, dia tetap menyadari keterbatasan dirinya. Dan itulah isi daripada pelayanan dia. Kemampuannya untuk berkorban, kesediaannya untuk melayani dengan penuh dedikasi, itu tidak berarti bahwa dia sedang mengajak orang untuk mengikut dia, tetapi tetap menyerahkan setiap orang itu untuk ikut Tuhan. Dan pada akhirnya, kalau dia harus pergi meninggalkan orang yang dia layani, dia percayakan kepada Tuhan. Ini makin meneguhkan bahwa dia benar-benar seorang pelayan yang hebat. Bukan hanya hebat, tapi benar dan tepat. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, itulah totalitas hidup Paulus, menggambarkan totalitas hidup seorang pelayan Tuhan. Maka kalau kita memperhatikan bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, kalau LAI memberikan judul perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus, saya katakan ini menceritakan satu bagian perpisahan seorang pelayan Tuhan dengan para pelayan yang lain. Dan peristiwa perpisahan itu digambarkan sedemikian harmonis dan penuh dengan emosi, suasana emosional. Maka di situ tergambarkan bagaimana perpisahan ini penuh dengan air mata, saudara. Air mata itu penyebabnya macam-macam ya. Ada yang namanya orang lagi marah itu sampai nangis. Ada orang yang berpisah dengan tangisan tapi karena sedang marah. Tapi dalam peristiwa ini berbeda, saudara. Tangisan itu adalah tangisan duka cita yang dalam arti mereka sedih harus ditinggalkan oleh rekan sepelayanan yang baik seperti Paulus. Tetapi bagaimanapun juga Paulus harus terus melanjutkan perjalanan misinya. Dan terus memberitakan Injil. Maka terjadilah perpisahan yang penuh air mata itu karena mereka saling mengasihi. Ini sebuah gambaran perpisahan yang indah ya. Sesama rekan sepelayanan. Perpisahan yang terjadi itu adalah perpisahan karena harus melanjutkan pekerjaan Tuhan. Masing-masing harus melakukan panggilannya. Bukan karena Paulus diusir ya. Atau karena Paulus sudah enggak kerasan ya di Efesus. Tapi demi Injil diberitakan di banyak tempat. Maka di dalam bagian ini juga Paulus sebenarnya sedang menyampaikan sebuah amanat kepada para penatua yang dia akan tinggalkan. Para penatua yang akan menjadi penilik jemaat di Efesus, yang akan meneruskan pelayanan para rasul khususnya Paulus bagi jemaat di Efesus. Maka isinya adalah peringatan-peringatan dan itu berbicara tentang jadilah pelayan yang total. Berikan hidupmu secara total sebagai seorang pelayan Kristen yang baik. Maka tidak heran secara tersirat sebenarnya Paulus di dalam bagian ini sedang menjelaskan apa yang menjadi tujuan hidup seorang Kristen itu. Apa yang menjadi tujuan orang Kristen sehingga ia melayani. Lebih jauh lagi bagaimana semestinya orang Kristen itu melayani. Dalam beberapa ayat Paulus memberikan contoh dan teladan seorang pelayan yang baik. Dalam ayat 19 dia katakan, marilah kita melayani dengan kerendahan hati. Ayat yang ke-22 dia katakan melayani sebagai tawanan roh. Lagu persiapan khotbah tadi bicara tentang biarlah kehendakku, pikiranku mengikutmu. Ini bisa menolong kita untuk memahami tafsiran daripada bagian ini. Apa sih yang dimaksudkan melayani sebagai tawanan roh? Melayani bukan karena passionku, bukan karena sukaku, bukan karena mauku aku melayani di sini atau di situ. Paulus bukan juga mengatakan aku meninggalkan Efesus karena mauku. Bukan, tetapi dia mengatakan ini sebagai tuntunan roh. Maka di dalam ayat yang berikutnya di ayat 23 dia katakan Roh Kudus dari kota ke kota yang menyatakan kepadaku. Berapa minggu ini khotbah kita tentang kisah para rasul. Diambil dari kisah para rasul maksud saya. Dan berulang-ulang ditegaskan bagaimana Roh Kudus itu yang boleh menjadi dasar bagi gereja berkarya, gereja bersaksi, gereja bertindak, gereja
menyatakan kasih, bahkan kuasa kesaksiannya. Karena apa? Roh Kudus yang menyertai. Dan dalam bagian ini Paulus mengingatkan hal itu. Kalau engkau melayani, melayanilah sebagai orang yang dipimpin, disertai, ditolong oleh Roh Kudus itu. Selanjutnya Paulus mengatakan melayani sampai garis akhir. Di satu sisi Paulus mengatakan tentang loyalitas dia. Aku tidak memperhatikan nyawaku sedikit pun, tetapi di sisi yang lain maksud dia adalah kalau aku melayani, baiklah aku melayani sampai garis akhir. Bicara tentang prinsip kesetiaan untuk melayani Tuhan. Menjadi pelayan yang setia. Dan yang terakhir, Paulus mau menyatakan bagaimana kita harus melayani. Yaitu melayani tanpa pamrih. Terdapat di dalam ayat 33 sampai 35. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mau menjelaskan bagaimana menjadi seorang pelayan yang baik. Layanilah dengan rendah hati. Layanilah sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Layanilah dengan setia. Layanilah dengan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hidup untuk melayani itu rupanya demikian. Menuntut kerendahan hati, menuntut kesetiaan, menuntut ketaatan kepada Roh Kudus, demikian juga menuntut pengorbanan. Bagaimana kita melayani sejauh ini? Saya diberkati dengan sebuah khotbah dalam aplikasinya Pendeta Eka Dharma Putra menyatakan bahwa ada 3 bahaya yang dapat merubah tujuan hidup seorang pelayan Tuhan. Yang pertama itu adalah popularisme, yang kedua itu egoisme, dan yang ketiga itu adalah materialisme. Saudara, apa sih itu isme-isme tadi itu? Menjadi populer. Gereja banyak menyaksikan hamba-hamba Tuhan yang muda, hamba-hamba Tuhan yang baru, melayani Tuhan dengan powerful, menjadi berkat di sana sini. Lalu dengan kemudian dia menjadi seorang yang populer, yang dikenal. Problemnya adalah saudara, tidak disadari bahwa popularitas yang meningkat itu menjebak hamba-hamba Tuhan yang demikian ini kepada egoisme. Menjebak kepada spirit atau semangat materialisme. Dia puas dengan pelayanannya bukan karena Injil telah disampaikan. Dia puas dengan pelayanannya bukan karena Injil telah merubah hidup banyak orang. Tapi ukuran kepuasan pelayanannya justru kepada dia makin dikenal oleh banyak orang. Dia makin dicari oleh banyak orang. Kepuasan pelayanannya justru diukur dengan seberapa materi yang dia dapat dengan pelayanannya. Kepuasan pelayanannya diukur dengan semakin banyak orang mengaguminya. Paulus sendiri menyatakan ini dengan tegas di surat Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Dia ingatkan bahaya-bahaya ini. Jangan mencari puji-pujian yang sia-sia, jangan mementingkan kepentingan sendiri. Tapi biarlah belajar kepada Kristus yang rendah hati dan memuliakan Bapa. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita memperhatikan 3 bahaya ini. Supaya engkau boleh menjadi pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pelayan yang boleh memberkati banyak orang, menjadi pelayan yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka Paulus di dalam bagian ini mengingatkan, khususnya kalau kita perhatikan di dalam ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Paulus ngerti betul bahwa ini persoalan yang bisa muncul di tengah-tengah perkembangan
dan pertumbuhan gereja. Muncul orang-orang yang berubah tujuan hidupnya. Kalau awalnya dia katakan tujuan hidupku untuk melayani, itu cukup. Aku melayani untuk memuliakan Tuhan, itu sudah menjadi tujuan utama. Tapi akhirnya berubah, saudara. Hantaman cinta kasih, umat, orang-orang yang dilayani merasa diberkati, lalu akhirnya justru banyak memuji-muji sang pelayan itu. Dan pelayan itu jadi lupa daratan. Nah, ini persoalan yang Paulus ingatkan khususnya bagi para pelayan. Untuk tetap melayani dengan tujuan yang benar. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar apa yang menjadi tujuan hidupmu sebagai orang Kristen. Kita semua sepakat, tujuan kita sebagai orang Kristen adalah melayani. Lebih jauh, kita dipertanyakan tujuan kita, mengapa engkau melayani? Tentu kita semua sepakat, kita melayani untuk memuliakan Allah. Hari ini melalui bacaan firman Tuhan yang kita renungkan, ditegaskan, jangan pernah rubah tujuan tersebut. Tetap melayani, dan layani hanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Jangan berubah. Perubahan tujuan itu berbahaya, saudara ya. Kalau tidak mau ngalami seperti yang saya alami waktu saya masih kecil. Saya masih umur sekitar 3 tahun. Ya, saya masih tidak mudah untuk mengingat, tapi ibu saya yang sedang masak sayur asem ini nekat ya nyuruh saya, ya belikan garam di warung. Ya, jangan salah ya, saya karena masih kecil ya disuruh ngulang. Beli apa tadi? Garam ya. Apa ngomongnya apa? Garam. Ya saya tiru garam gitu ya. Dasar anak kecil saudara ya, di tengah perjalanan saya sambil mengingat-ingat belinya garam. Saya dipegangi uang 100 rupiah zaman itu. Ya garamnya harganya 50 rupiah. Sampai di warung agak ngantri, masih ada orang lain yang beli, saya nunggu sambil saya lihat mata saya mulai tergoda saudara. Tujuan awalnya mau beli garam, di warung itu banyak snack ya, banyak kue-kue yang digantung. Saya lihat salah satunya adalah meses ya. Mesesnya itu warna-warni, menarik begitu ya. Saking ngelamunnya saudara, giliran saya dilayani oleh penjual. Mau beli apa, Dek? Saya lupa saudara. Apa ya? Karena saya malu, saya main tunjuk saja. Karena saya sudah tergoda dan tertarik dengan meses yang warna-warni, saya tunjuk meses itu. Oh, ini meses ini, coklat, enak ini, mau? Iya, itu. Oh ya, berapa? Satu ya, ya pas 100 rupiah saudara. Jadi uangnya enggak kurang ya diterima saja oleh penjual. Saya bawa pulang, saya tahu ini salah, tapi saya lupa apa yang saya disuruh beli ya. Sampai di rumah, saya kasihkan ibu saya ketawa. Loh kan, lupa mesti. Oh disuruh beli garam ngalah beli meses. Syukurnya saudara ibu saya enggak marah. Coba kalau marah, mungkin waktu itu saya akan makan sayur asem bentuk pertama kali campur dengan meses saudara ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini sebuah cerita anekdot gambaran bahwa perubahan tujuan kita sebagai pelayan Tuhan itu sangat berdampak fatal. Kita sebagai pelayan Tuhan punya tujuan membawa orang kepada Kristus. Kita sebagai pemberita Injil membawa orang kepada Kristus. Tapi ketika tujuan hidup kita sebagai pelayan Tuhan itu berubah, kita justru membawa banyak orang itu kepada kita, saudara. Itu bahaya. Paulus mencatatkan itu dalam bagian ini. Ada orang-orang yang keblinger, orang-orang yang tergoda untuk mencari popularitas diri, untuk mencari kesenangan diri, untuk mencari kepentingan diri, untuk mencari kepuasan diri di balik pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya kira saudara-saudara nggak mau kan makan sayur asem campur meses ya. Jangan rubah tujuan hidupmu sebagai pelayan Tuhan. Maka di dalam bagian Injil, Yesus pernah
mengajar para murid hal yang sama. Karena para murid memiliki tujuan yang berbeda sebagai seorang murid Tuhan atau pelayan Tuhan. Kita dapat memperhatikan di dalam Matius pasal yang ke-20, pasal yang sama rupanya. Matius pasal yang ke-20, ayatnya 20 sampai 28, namun kita akan memperhatikan beberapa bagian. Kalau berbicara tentang apa tujuan hidupmu, Yesus mengajar para murid di ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia yaitu Yesus, datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka kita bisa menjawab dengan tegas seturut ajaran Kristus. Apa tujuan hidupmu? Melayani, bukan untuk dilayani. Itulah tujuan hidup seorang Kristen. Dia hidupnya untuk melayani, bukan dilayani. Lalu kalau lebih lanjut lagi ditanyakan, apa tujuanmu? Mengapa engkau mau melayani? Nah, ini ada di dalam ayat yang ke-27, saudara. Yesus katakan, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Apa sih yang mau kita lihat dari bagian ini? Apa sih yang Yesus mau tekankan dalam hal ini? Konteksnya adalah para murid, khususnya ibu Yakobus dan Yohanes anaknya. Mereka meminta kedudukan kepada Yesus. Lalu Yesus mengajarkan sesuatu yang prinsip sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Bukan kedudukan yang harus kamu capai, tetapi kepekaan, kerendahan hati, ketulusan sebagai seorang pelayan. Itu yang harus engkau miliki. Maka engkau akan menjadi orang yang ditinggikan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita hidup untuk melayani. Jangan kebalik, melayani supaya bisa hidup. Mari kita hidup untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Secara singkat dan ringkas kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi biarlah ini berbicara secara pribadi lepas pribadi kami. Kami memiliki panggilan pribadi lepas pribadi daripada Tuhan. Mungkin kami seorang dokter, mungkin kami seorang guru, mungkin kami seorang pegawai negeri, mungkin kami adalah seorang pendeta. Biarlah kami melakoni panggilan itu sebagai pelayan Tuhan. Dengan setia kami kerjakan karunia yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing dengan penuh rendah hati. Sehingga apa yang menjadi karya dalam hidup kami, sungguh-sungguh kami pakai untuk menghormati dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan oleh karena semua itu hidup kami boleh menjadi berkat. Membawa banyak orang kepada Tuhan. Mengenal Tuhan. Mengasihi Tuhan. Tuhan, bentuklah setiap kami menjadi pribadi yang dengan tulus hati melayani-Mu, yang dengan sungguh hati mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur menyambut firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk berdiri. Mari bersama setiap orang percaya di segala masa dan tempat kita mengikrarkan mengakukan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita pada hari ini.
Seperti biasa, persembahan bisa dikumpulkan di rumah masing-masing untuk boleh diberikan saat kita boleh berjumpa kembali secara fisik di gereja, atau dapat ditransfer ke rekening gereja yang ada di dalam warta, ataupun dapat melalui scan barcode yang ada di dalam warta elektronik. Mari kita menyatakan sukacita kita dalam mengikuti Yesus dengan teladannya sambil memberikan persembahan kita, dan kita pujikan, kami terima. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Mari kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa pada hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat yang harus beribadah di rumah, harus belajar firman sendiri. Kita juga berdoa untuk pergumulan jemaat, untuk perekonomian, untuk pekerjaan, untuk sekolah dari anak-anak mereka dari rumah. Kita juga berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pengendalian penyebaran COVID-19, supaya mereka boleh bekerja, mereka boleh berkoordinasi dengan baik. Kita juga selalu berdoa untuk tenaga medis, perawat, dokter, untuk mereka boleh dikuatkan karena harus selalu siap melayani dalam kelelahan dan tekanan saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama, nanti saya akan menutup dengan doa persembahan juga. Terima kasih Tuhan karena kami boleh menikmati akan penyertaan-Mu, berkat-Mu dalam hidup kami. Dalam kondisi saat ini yang tidak
memungkinkan untuk kami boleh berkumpul bersama di dalam komunitas yang besar. Saat kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan iman setiap kami, setiap jemaat, untuk kami boleh terus beribadah di rumah. Kami harus belajar sendiri, untuk kami boleh saling menguatkan secara online. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat. Untuk kondisi saat ini kami harus memikirkan perekonomian keluarga kami masing-masing, untuk pekerjaan kami, untuk mendidikan anak-anak yang harus dilakukan di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai, berikan kami hikmat untuk kami boleh mengupayakan segala sesuatu dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia Tuhan, untuk mereka boleh bekerja dengan baik. Saat mereka diberikan kekuasaan, mereka diberikan kesempatan untuk melayani Indonesia, untuk boleh mengendalikan penyebaran COVID-19. Mereka boleh bekerja, berkoordinasi dengan baik dari pemerintah paling atas, presiden dan jajarannya sampai dengan RT RW. Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan hikmat. Juga setiap kami warga boleh mendukungnya, kami boleh mengerjakan bagian kami dengan tinggal di rumah. Kami serahkan juga tenaga medis, perawat, dokter. Mereka boleh dikuatkan selalu saat mereka kelelahan, saat mereka harus tertekan dengan kondisi mereka ada. Dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami boleh bawa jemaat dan bangsa ini. Kami suka serahkan juga Tuhan di hadapan-Mu untuk persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini. Biar Tuhan yang memberkati untuk boleh dipakai di gereja ini. Serahkan untuk majelis, pengurus komisi mengelolanya. Tuhan berikan hikmat untuk mereka boleh melayani Engkau. Terima kasih Bapa karena kami boleh bawa semua yang di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersukacita sekali jika pada masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dirahmati hingga sampai dengan hari ini. Sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama dan juga memenuhi firman Tuhan dalam Galatia 6 ayatnya yang kedua yang berbunyi, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Bapak Ibu, kami membuka kesempatan untuk Bapak Ibu semua boleh turut ambil bagian dalam aksi sosial berbagi berkat bagi sesama. Aksi ini akan kita mulai pada tanggal 1 Juni 2020 melalui pembagian paket sembako untuk warga jemaat yang membutuhkan dan juga bagi warga sekitar gereja kita yang juga membutuhkan perhatian kita. Mari Bapak Ibu bisa menyalurkan bantuan baik dalam bentuk dana maupun juga dalam bentuk barang atau sembako yang bisa disalurkan di posko sembako yang bertempat di konsistori gereja kita. Bapak Ibu, kalau membutuhkan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi Penginjil Yosua maupun juga majelis jemaat. Terima kasih, kami menanti partisipasi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita pujikan kemuliaan bagi Allah. Doa berkat dan pengutusan akan disampaikan oleh Evangelis Joshua dan kita akan tutup dengan pujian. Amin.
tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu dan tugasmu sehari-hari. Hiduplah di dalam penyertaan, pertolongan, dan pimpinan Roh Kudus. Hiduplah untuk melayani. Untuk itu, arahkanlah hatimu, pikiranmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita pagi hari ini selesai. Jemaat silakan duduk, silakan mengambil satu. Tuhan Yesus memberkati.